hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali duduk di majelis ilmu di pengajian Ahad pagi yang insya Allah akan dibersamai oleh beliau Ustaz Fadlan Abu Yasir LC Hafizahullah Ta'ala, yang mana sedikit gambaran profil dari beliau. Beliau adalah Ketua Dewan Syuro Arsy. Terus bisa Arsy itu adalah Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, dan juga beliau praktisi ruqyah syariah. Ya. Apakah ada yang ruqyah yang tidak syariah? Nanti bisa ditanyakan sama Ustaz. Ya. Seperti itu. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada seluruh sahabatnya, dan tentunya kita semuanya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Ustaz sudah rawuh di tengah-tengah kita, dan nanti kita beri waktu Ustaz sampai pukul 7:00 baru nanti kita bersama-sama sarapan. Tapi sebelum sarapan nanti ada doorpress dari panitia. Semua Bapak Ibu sampun dapat kupon. Yang belum bisa angkat tangan, minta di Pak Tuso di belakang. Ya, itu. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Fadlan Abu Yasir LC Hafizahullah Ta'ala kami persilakan. Fadhilul masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa sadaqa Rasul Karim. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Inayah yarhamkumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan barakah ini, kita dipertemukan dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis Al-Quran, majlis salawat, pertemuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan yang dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, pertemuan yang juga dihadiri oleh para malaikat yang senantiasa memohonkan maghfirah, memohonkan ampunan Allah untuk orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Masya Allah. Dan Allah pun menurunkan rahmatnya, menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam jiwa orang-orang yang mencari ilmu. Dan baginda Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita semuanya
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Bagaimana Bapak Ibu ketika kita melangkahkan kaki kita menuju jalan surga? Semangat atau semangat? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Kalau semangat, kepalanya ditegakkan atau nunduk? Tegak, Alhamdulillah. Badannya tegak, Masya Allah. Jangan semangat nunduk ini ya. Ini. Tapi ya bisa juga karena mendapatkan sakinah, ketenangan, akhirnya nunduk. Masya Allah. Ya. Saking sakinahnya sampai ngantuk juga ada juga, Masya Allah. Ya. Di antara ciri-ciri gangguan setan itu kalau mendengarkan pengajian itu ngantuk. Maka mudah-mudahan nanti nggak ada yang ngantuk ya. Insya Allah, amin. Ya. Satu ayat yang saya sampaikan tadi dalam surah Al-An'am ayat 82. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang berdakwah di kaumnya, Masya Allah. Dan kaumnya mengancam Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu sudah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Wah, kamu pasti nanti akan terkena itu ya, bahasa Jawanya mungkin kualat itu ya. Pasti akan diserang dengan keburukan oleh Tuhan-Tuhan kami. Maka Nabi Ibrahim kemudian menegaskan, bagaimana aku takut terhadap apa yang kalian sekutukan selain Allah, sedangkan kamu sendiri nggak takut kepada Allah. Wa kaifa akhafu ma asyaqtumu wa la takhafu annakum tusyrikuna billah. Bagaimana kalian takut ya? Bagaimana aku mau takut dengan sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sekutukan Allah dengannya, sedangkan kalian sendiri nggak takut kepada Allah bahwa kalian telah menyekutukan Allah. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka coba kelompok mana yang lebih berhak untuk mendapatkan jaminan keamanan, aku atau kalian, jika kalian memang tahu. Maka kemudian Allah sampaikan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kemusyrikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan mereka mendapatkan jaminan hidayah. Masya Allah ya. Maka pernah ketika saya melakukan ya ruqyah massal ya, banyak orang yang kemudian reaksi dengan berbagai macam reaksinya dan latar belakang yang macam-macam. Kemudian ada salah seorang ustadz yang tanya, ya dia pakai jubah ya, Masya Allah ini. Kemudian tanya, Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz tidak khawatir nanti ada serangan balik dari dukun-dukun yang mengirim sihir kepada para pasien ini? Wah, maka saya jawab dengan ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kemusyrikan, mereka mendapatkan jaminan keamanan dan jaminan hidayah. Masya Allah, aman gitu ya. Maka ruqyah syariah, bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan tartil, dan kita membaca doa-doa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh penghayatan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan untuk mengharap ridha Allah, ini membawa pengaruh keamanan, Masya Allah, kedamaian, dan juga pahalanya besar. Yang kita baca ayat Allah, pahalanya per huruf bukan per ayat.
sebagaimana disabdakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, terapi ruqyah syariah bukan berarti kemudian kita udah nggak pakai dokter lagi. Ini udah cukup aja di ruqyah. Ini sakit gigi di ruqyah, gigi ngilu, gusi bengkak, wah di ruqyah aja. Nah, itu pemahaman yang salah di ruqyah, tapi juga ke dokter. Ini ya, saya pernah gigi ngilu. Kalau saya sikat gigi itu waduh ngilu. Itu ke dokter, wah diperiksa sampai di rongsen. Sekali rongsen itu ternyata semua gigi itu bisa terfoto. Saya juga kaget loh, kok bisa ya? Semua gigi langsung terrekam semuanya itu. Wah ini canggih itu, ya Masya Allah. Kemudian diperiksa oleh dokter gigi. Wah ini bagus, giginya nggak ada yang lubang. Terus langsung dibuka. Wah ini saya buka mulut yang paling lama di hadapan dokter gigi itu. Ya, buka. Wah nggak apa-apa. Ya udah Bapak kasih obat ngilu aja. Obat ngilunya habis, ngilu lagi. Gitu. Ke dokter yang lain sama juga. Suatu saat saya ke Jakarta, itu ke rumah sakit haji, ya, Pondok Gede ya, Masya Allah. Di sana kok ada dokter giginya udah sepuh ya, mungkin 70 tahunan, udah nenek-nenek ya, Masya Allah. Nah ini saya coba periksa situ. Ini peristiwa 15 tahun yang lalu ya. Kemudian diperiksa, saya membawa hasil rongsennya. Wah, terus akhirnya dia menyampaikan, Bapak ini lapisan emailnya itu terkikis ya, tergerus. Mungkin Bapak menggunakan sikat giginya terlalu keras ya. Ya, sehingga kedorong ke atas dan ke bawah. Bagian gusinya kedorong ke atas, yang bawah kedorong ke bawah. Nah, akhirnya kena air ngilu. Oh gitu. Terus gimana dok solusinya? Ya, Bapak menggunakan saja sikat gigi yang lembut, selesai. Masya Allah. Akhirnya saya menggunakan sikat gigi yang lembut, udah selesai, udah. Gak usah pakai yang keras-keras. Nah, inilah ilmu kedokteran. Ya. Maka Nabi memerintahkan tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Fa innallaha lam yunzil da'an illa wa anzala ma'hu dawa'an. Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Kalau tepat diagnosanya, pemeriksaannya tepat, maka saran dokternya juga tepat. Ini ya. Tidak hanya sekedar dikasih obat ngilu, ini enggak menyelesaikan. Begitu disarankan pakai sikat gigi yang lembut, selesai, Masya Allah. Ini peristiwa 15 tahun yang lalu. Nah, setelah itu ya udah nyaman aja, kena sikat gigi nggak apa-apa itu, kena air dingin nggak masalah itu ya, Masya Allah. Nah, inilah obatnya. Jadi obat tidak mesti dimakan, gitu ya. Cuman cara menggunakan sikat giginya pilih yang lembut, selesai, Masya Allah. Inilah ilmu kedokteran yang modern yang kita manfaatkan. Maka Nabi menjelaskan al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadah fahuwa haqqun nasi biha. Ilmu pengetahuan adalah barang yang dicari-cari seorang mukmin, maka dimanapun ia menemukannya, ia adalah orang yang paling berhak untuk memilikinya, atau nggak bisa memiliki ya, memanfaatkannya. Kalau saya sebagai ustadz nggak bisa memiliki ilmu kedokteran, gitu ya. Karena apa? Ilmu kedokteran harus masuk ke fakultas kedokteran. Saya udah nggak laku di fakultas kedokteran. Tapi saya biasa ngisi di fakultas kedokteran. Nah, ini termasuk materi ini yang saya sampaikan di fakultas kedokteran, Masya Allah. Ya, tentang ruqyah syariah. Ya. Nah, ketika saya mengisi pelatihan ruqyah syariah di rumah sakit, itu di antara dokter, itu ya, dokter senior. Dia adalah di Rumah Sakit Nur Hidayah, Jalan Imogiri Timur ya. Dia ada dokter Sakiran yang ahli bedah, itu ya. Yang menelpon saya menyampaikan, Pak Ustadz, ini ada pasien namanya Supiati. Kita rongsen, di tangannya ada paku-paku, di kakinya ada paku-paku. Nah, ini kedua tangan, kedua kaki banyak pakunya. Kemudian sudah kita bedah, kita ambil paku-pakunya.
Nah besoknya ketika mau ganti perban, itu ternyata ada lagi, ya dibuka, itu ya, di bawah perban ada paku. Kita rongsen di tempat yang kemarin ada lagi. Wah, masa tiap hari dibedah Pak Ustadz, kan nggak mungkin ya. Maka kemudian saya sampaikan, udah dirukyah saja. Kita rukyah, Masya Allah. Nah setelah kita rukyah, baru saya bacakan Al-Fatihah, udah mulai muntah. Apa yang dimuntahkan? Yaitu paku. Ditadai pakai kresek oleh ibunya, itu keluar itu. Ya. Saya nggak peduli apa yang keluar, pokoknya saya bacakan aja ayat-ayat Allah. Masya Allah. Sampai akhirnya meminta saya untuk mengadakan pelatihan rukyah syariah 3 hari. Masya Allah. 2 hari teori, 1 hari praktek rukyah syariah. Nah kemudian dokter Zakir mengatakan, Pak Ustadz, nah ini kelebihannya dokter itu bisa belajar rukyah, bisa jadi ustadz perukyah. Nah ini, tapi kalau ustadz nggak bisa jadi dokter. Wah ya betul juga. Dokter bisa jadi perukyah, ya, tapi kalau ustadz nggak bisa jadi dokter, udah beda jurusannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemuliaan Al-Qur'an ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Sadaqallah. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, kesembuhan, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan Al-Quran bagi orang-orang yang zalim tidaklah menambah kecuali kerugian. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi Al-Quran ini sebagai syifa, kesembuhan bagi penyakit fisik maupun penyakit psikis, penyakit jiwa. Orang yang jiwanya gersang, gitu ya, sering sedih, ya, pikirannya kacau, melamun, menghayal, was-was, ragu-ragu, ya, diterapi dengan Al-Quran. Ya. Orang yang stres terapi dengan Al-Quran. Orang yang takut-takut ketemu orang terapi dengan Al-Quran. Mengalami insomnia, nggak bisa tidur, terapi dengan Al-Quran. Dan banyak penyakit-penyakit psikis, penyakit-penyakit ya psikologi yang disembuhkan oleh Allah dengan kita bacakan ayat suci Al-Quran. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, dengan mendengarkan Al-Quran maka muncullah keyakinan yang benar, semangat dalam beribadah, Masya Allah. Ini, maka ini rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang musyrik, ya, yang tidak percaya kepada Al-Quran, maka dibacakan Al-Quran nggak ada efeknya, kecuali malah tambah ingkar, tambah rugi. Maka rukyah syariah ini memiliki jangkauan yang sangat luas, ya. Bukan sekedar pengobatan suatu penyakit, tetapi rukyah syariah adalah kesembuhan yang datangnya dari Allah sebagai kasih sayang Allah untuk kebahagiaan hidup kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. Karena rukyah syariah ini berarti kita menginstal kehidupan kita dengan syariat Allah. Ini HP kita ini kalau enggak kita install WhatsApp, ya, aplikasi WhatsApp, enggak bisa untuk buka WhatsApp. Ini ya. Jiwa kita kalau kita install dengan
ayat-ayat Allah, maka nggak nyambung dengan ayat-ayat Allah. Ya. Jiwa kita nggak terisi oleh Al-Quran, maka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa untuk komunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita belajar Al-Quran, itu hakikatnya kita sedang mengisi jiwa kita dengan kalamullah, dengan firman-firman Allah, dengan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, dia menyampaikan Al-Quran adalah kesembuhan semua penyakit baik psikis maupun fisik, kesembuhan dunia akhirat. Akan tapi tidak semua orang diberikan kesiapan dan kemudahan untuk sembuh dengan Al-Quran. Maka orang yang sakit ketika berubah dengan Al-Quran, keyakinannya harus penuh, imannya dikuatkan, ridhonya kepada Allah secara utuh paripurna, kepercayaannya lurus. Nah, maka penyakit nggak akan sanggup menghadapi kalamullah. Apabila Allah menurunkan Al-Quran ke bumi, maka bumi akan terbelah. Kalau Allah turunkan ke gunung, gunung pun akan hancur. Masya Allah. Kalau Al-Quran Allah sampaikan kepada orang-orang yang sudah mati, maka mereka pun akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun penyakit baik psikis maupun fisik kecuali Al-Quran telah menunjukkan cara pengobatan dan sebab-sebab penyembuhannya. Masya Allah. Ya, seperti misalnya orang yang gandrung kepada kelainan seksual. Ini saya pernah meruqyah seorang dokter laki-laki, tapi dia punya kelainan, ya, penyimpangan seksual. Setiap malam Ahad dia pakai pakaian perempuan, gitu ya. Setiap malam Ahad, harus jalan-jalan sama temannya laki-laki, dia digandeng. Jadi dia penampilannya seperti perempuan, ya pakai apa, gaun perempuan, sepatunya sepatu perempuan, gitu ya. Rambutnya juga pakai wig rambut perempuan, gitu ya. Ya, bahkan ketika saya tanya, ya maaf, apakah dokter juga membesarkan payudara? Oh iya Pak Ustadz. Pakai apa? Silikon atau pakai ini obat-obat? Oh iya pakai obat Pak Ustadz. Vitamin-vitamin untuk membesarkan itu ya buah dadanya. Laki-laki ini. Tapi masalahnya dia apa? Selalu kecewa dalam hidupnya. Selalu tidak tentram, gelisah hidupnya. Wah, saya ruqyah tenang-tenang saja. Tapi begitu dialog, ya Pak Dokter selalu gelisah ya, iya. Nggak mendapatkan kebahagiaan hidup, iya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya sudah konsultasi ke psikolog 3 jam, saya tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Dan kebetulan psikolognya ini santri saya, gitu. Kalau diarahkan Ustadz aja, diruqyah ke Ustadz Fadlan sana, ini insya Allah. Akhirnya diruqyah, saya ajak dialog. Anda gelisah, iya. Anda sering ini menyampaikan kan keluhannya itu suka pakai pakaian lain jenis, atau bahasa psikologinya cross dressing, gitu. Berpakaian nyebrang, ya lain jenis gitu ya. Maka saya katakan Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul mutasyabbihina binisa'i minar rijal wal mutasyabbihati birijali minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai kaum wanita dengan berpakaian mirip mereka. Dan Allah pun melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Masya Allah, dalam berpakaian. Maka saya tanya, bagaimana Anda tidak gelisah, hilang kebahagiaan Anda, sementara Anda berada di zona laknat Allah, dilaknat. Wah, kaget dia itu. Wah, saya dilaknat Pak Ustaz. Iya. Hadis ini mengatakan begitu, laknat Allah pada mereka.
Nah, saya gambarkan di papan tulis, ini lingkaran ini adalah zona laknat. Bagaimana Anda keluar dari lingkaran ini ke zona rahmat Allah? Cepat, yaitu move on, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Anda mau segera bertaubat berarti segera menyelesaikan masalah Anda sendiri. Oh iya, kalau itu saya bertobat Pak Ustaz. Udah. Kalau Anda betul taubat, semua perlengkapan alat-alat untuk menyerupai wanita itu dibakar semuanya. Jangan dihadiahkan ke temanmu. Hati goneh. Nanti malah amal jariah ya. Amal jariah, dosa jariah itu. Mengalir itu ya. Dia punya wig perempuan, kasihkan ke temannya. Lah, dia udah nggak pakai, temannya pakai. Nah, ini jadi dosa jariah itu. Mengalir dosanya karena masih dia pakai itu sama temannya. Itu akhirnya udah semuanya bakar saja. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kemudian dia masalah tenang. Sampaikan ke saya oleh keluarganya, alhamdulillah Pak Ustadz, putra saya sudah baik. Masya Allah. Dan dia ini dokter spesialis anak, gitu ya. Ini. Kemudian saya tanya, sejak kapan Anda merasakan nyaman pakai pakaian wanita? Oh ya Pak Ustadz, saya waktu TK itu oleh keluarga saya, ya atas perintah guru saya, itu saya didandani dengan pakaian perempuan, kemudian digandeng sama teman saya laki-laki. Jadi saya dari TK itu sudah ada kecenderungan sebagai perempuan. Waduh lah ini. Maka Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai anak laki-laki didandani perempuan. Sebagaimana perempuan jangan didandani sebagai anak laki-laki. Ini pengaruhnya nanti ke masa depannya. Maka kecenderungan penyimpangan seksual itu karena apa? Setan sudah masuk dari kecil, sudah membisiki jiwanya untuk senang dengan pakaian lain jenis. Wal'iyadzubillah. Ya. Maka Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana kaum wanita berpakaian, kaum laki-laki menahan pandangan dan sebagainya. Masya Allah. Nah, orang yang tidak yakin sembuh dengan Al-Quran tidak akan disembuhkan oleh Allah. Orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran tidak akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi pernah didatangi oleh malaikat Jibril ketika beliau sakit. Kemudian Jibril membacakan doa ruqyah inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ruqyah tingkat tinggi. Utusan Allah diturunkan dari langit untuk meruqyah utusan Allah yang ada di muka bumi, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kekasih Allah yaitu Rasulullah SAW diruqyah oleh kekasihnya sendiri, istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dengan menempelkan tangannya di dada Nabi, membaca doa imsil ba'sa rabban nas bi'tika syifa la kashifa lahu illa anta. Masya Allah. Maka Allah kemudian sembuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu bisa belajar ruqyah. Nah, nanti mudah kita share ruqyah mandiri, nanti bisa dibuka lewat HP, tinggal dibacakan, selesai ya. Dan boleh meminta ruqyah. Karena ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astaqiya minal ain. Rasulullah SAW pernah memerintahkan aku agar aku minta ruqyah dari ain. Ya, jadi minta ruqyah ini mencari peruqyah karena pengaruh ain, pandangan mata. Dan ini pandangan mata ini adalah hak, ya. Pandangan mata orang yang iri, orang yang dengki, orang yang benci, orang yang keki. Wah, ini ya. Itu bisa berpengaruh kepada orang yang dipandang. Karena setan numpang situ lewat pandangan mata itu. Atau juga pandangan mata orang yang kagum, bangga. Wah, ini. Maka kalau kita melihat keindahan sesuatu ataupun saudara kita, maka kita bacakan doa keberkahan. Barakallahu fiik, ya. Atau Allahumma barik, ya Allah berkahilah. Ini. Jadi jangan mengatakan
Aduh, kamu pakai jilbab itu cantik banget itu. Nah, jangan memuji-muji begitu. Bisa jadi dipuji begitu langsung dia loh kok jadi jelek. Jadi muncul jerawatan atau dipikirnya nggak cocok nih jilbabnya ini. Kok di kulit nggak cocok ini. Ternyata ya karena apa? Temannya melihat tanpa memohonkan keberkahan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bisa. Sebagaimana dulu ada salah seorang sahabat melihat sahabatnya kulitnya itu mulus banget itu. Maka dia mengatakan, wah saya belum pernah melihat kulit semulus ini seperti kulit wanita. Wah, nggak lama kemudian sahabat tadi itu kulitnya apa? Kemudian kayak gatelan itu, kayak kena biduran itu. Wah ini. Sampaikan kepada Nabi, maka siapa yang baru saja memandang dia dan kagum. Ini sahabat ini orang yang soleh, tidak ada iri, tidak ada dengki, tapi dia kagum, gitu ya, masya Allah. Akhirnya solusinya suruh berwudu, air wudunya ditadai ya, kemudian dipakai untuk mandi orang yang terkena pandangan seperti itu, masya Allah. Ya, apa keistimewaan ruqyah? Kita menghidupkan sunnah Nabi. Ruqyah ini sebagai terapi utama bagi orang yang terkena gangguan jin. Mengusir gangguan jin di rumah yang sering berantem, cekcok terus suami istri atau anak-anak, ya susah diajak sholat, kemudian tempat usaha, gitu ya, ada gangguan, ada orang buka rumah makan, nasinya kalau dimasak di rumah makan nggak mateng-mateng, jadi udah pakai magic jar ya, udah dipencet yang cooknya itu ya, dibiarkan tetap aja nggak mateng. Coba masak di rumah mateng, sama, magic jar-nya sama, berasnya sama, airnya juga sama kan, listriknya juga sama alirannya. Tapi kalau masak di rumah makan nggak mateng. Ada ya daging baru saja dibumbui, masukkan ke freezer, tiba-tiba sudah berjamur, baru 1 jam berjamur. Ini nggak mungkin, itu ya, nggak masuk akal. Ini. Akhirnya kita ruqyah, selesai. Kendaraan, ya ada pembalap itu mau menuju lokasi balap sepeda motor, pakai mobil pickup, motornya dia taruh di atasnya, udah diikat kencang, tiba-tiba melewati sawah itu motornya itu kayak dilemparkan ke tengah sawah yang jaraknya berapa meter itu, kaget loh, kok motornya loncat. Nah akhirnya dia berhenti, nah membawa motornya itu ke pinggir, itu butuh waktu sampai berjam-jam, ngajak temennya, ngajak petani supaya bantu. Akhirnya dia terlambat ke lokasi final balap sepeda motor itu. Akhirnya kena diskualifikasi, nggak bisa jadi juara lagi. Nah ini akhirnya udah saya ruqyah aja, motor trail saya ruqyah, saya bacakan di air, kemudian saya udah guyurkan, mandikan. Begitu selesai, Pak boleh saya coba? Ya, kita coba kenyamanan dan keamanan. Nah, saya udah coba naik trail keliling Kota Gede. Wah enak juga ya naik trail ya. Cuman pada kaget tetangga saya. Wah Ustadz pakai trail. Ya, bukan punya saya, punya orang. Masya Allah. Ya, ruqyah sebagai ibadah yang nilainya pahalanya besar. Yang kita baca Al-Quran, ya, maka lebih cepat terkabulkannya, meskipun tidak harus seketika, sesuai dengan kesiapan yang diterapi dan juga yang melakukan terapi. Ruqyah dan doa ini adalah sebagai bukti pengaduan kita kepada Allah. Ruqyah bagi orang yang terbebas dari gangguan jin atau sihir, untuk menguatkan iman kita dan sekaligus perisai diri. Ya, ruqyah bermanfaat bagi orang yang sakit secara medis. Ada pasien saya, itu ya, pasien dokter, ya, kondisi koma di rumah sakit Bethesda karena kecelakaan di jalan raya, koma, itu naik motor tabrakan.
Dokter mengatakan ini kesadarannya tidak meningkat udah 3 hari 3 malam. Maka silakan keluarga mencari pengobatan rohani. Akhirnya ya udah saya ruqyah. Ya. Kemudian ketika saya ruqyah, kesadaran itu langsung meningkat. Jadi 35%. Hari berikutnya naik 20% lagi. Naik 20% sampai akhirnya sadar, Masya Allah. Dan sampai sekarang orangnya masih hidup, Masya Allah. Ini peristiwa terjadi tahun 95. Masya Allah. Awal-awal ruqyah dulu. Kemudian ruqyah syariah ini sarana dakwah untuk memberantas kemusyrikan, memberantas perdukunan. Nah ini ya. Karena banyak orang di kalangan awam percaya sama dukun. Di kalangan intelek pun banyak yang percaya sama dukun. Ini ya. Dokter meriksa ini, waduh, wah ini bangsa gangguan gaib nih. Akhirnya menghubungi temannya yang bisa menerabang, oh ya ini ada kuntilanak itu, yang ngikuti dia itu. Oh, akhirnya terus ya udah gimana? Ya udah disarati aja. Disarati gimana? Nah, ini jatuh dalam ilmu perdukunan. Itu banyak. Itu ya. Akhirnya malah dokter ada yang diberi ilmu perdukunan. Nah, ini. Meriksa pasien dia pakai pulpennya itu. Kalau diginikan, kalau gerak-gerak, wah berarti ini pasiennya ini ada non medis. Wah, ini. Lah setan tukang nipu kan itu ya. Orang sakit flu diginikan, wah gerak-gerak juga. Setan kan menggerakkan, akhirnya diarahkan ke temannya. Nah, itu. Ya nggak sembuh karena apa? Ini sakit flu ya, Masya Allah. Maka banyak yang tertipu seperti itu. Dan alhamdulillah banyak dukun yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini. Ada dukun tukang ngisi ilmu kebal. Wah, ini datang dari Purwokerto ke tempat saya, sampai 4 kali saya ruqyah itu reaksinya Masya Allah, jerit-jerit, muntah-muntah. Kemudian saya mandikan pakai air yang sudah saya bacakan, kemudian saya siramkan sampai akhirnya wah disiramkan biasa, saya siramkan itu jatuh blok gitu ya. Kemudian selesai ruqyah saya tanya, Pak tadi gimana ketika saya siram air, rasanya gimana? Kalau Pak Ustadz kayak ketabrak mobil kayak gue. Nah itu bahasa Purwokertonya begitu ya kira-kira. Iya, ngapak-ngapak ya. Nek orang ngapak orang penak. Ya. Nah mungkin kita bertanya-tanya, ketika seorang sakit mendengarkan ruqyah dengan Al-Quran dan doa, proses apa yang terjadi dalam tubuhnya yang menjadikan ia itu sembuh? Kok bisa sembuh ya? Nah ini. Orang jelas-jelas koma, dibacakan Al-Quran, kok akhirnya Allah berikan kesembuhan. Orang jelas-jelas nggak sadar di ruang ICU, ini ya, jatuh dari 3 lantai 3 ya jatuh itu. Anak santri, ya santri Al-Quran, deresan ya. Bawa ke CIH di ruang ICU, sehingga nggak sadar. Saya ruqyah, saya pegang ubun-ubunnya, saya bacakan ini. Dan saya bacakan di air itu ya, 1 gelas saya bacakan. Begitu selesai saya tiupkan, ya. Kemudian saya biasa mengatakan untuk minum, ya Mas, duduk diminum. Tiba-tiba duduk dan minum, ya. Bismillah, baca Bismillah. Wah, satu yang minum. Ya. Maka pada akhirnya, Masya Allah Pak Ustadz, ini tadi nggak sadar. Dokternya yang melihat juga, heran, adek udah sadar, iya. Ditanya oleh dokter, nggak apa-apa, nggak ada yang sakit. Masya Allah. Padahal jelas-jelas jatuh dari lantai 3, ini dijatuhkan malam-malam itu, dan dia sedang proses menghafal Al-Quran. Nah, ternyata kemudian ibunya cerita, Pak Ustadz, ini bapaknya itu nggak rela kalau anaknya masuk pesantren Al-Quran, karena bapaknya ini dukun Pak Ustadz. Nah ini, jadi seperti itu, ya. Saya bilang, ya udah bapaknya sekalian diruqyah Bu. Ya kalau mau Pak Ustadz, ya udah.
suruh ketemu saya aja, tapi nggak diketemukan sama saya. Kalau ketemu saya akan ruqyah aja langsung, insya Allah. Ya. Nah, bacaan ruqyah ini mengandung dua unsur. Ada suara rohani yang dikumandangkan oleh terapis. Suara rohani ini termasuk bacaannya benar atau tidak, tartilnya, tajwidnya, kemudian keyakinannya, gimana ibadahnya, ya, bagaimana akhlaknya, keikhlasannya, Masya Allah. Kemudian ada nilai-nilai yang terkandung pada ayat dan doa yang dibaca. Al-Fatihah, maka ini adalah syifa min kulida, kesembuhan dari segala macam penyakit, Masya Allah. Ayatul Kursi ini adalah untuk pembentengan diri, ya, penjagaan Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Ikhlas untuk membersihkan tauhid kita. Surah Al-Falaq untuk melindungi diri kita dari kejahatan makhluknya dan kejahatan tukang sihir. Surah An-Nas membentengi diri kita dari bisikan-bisikan setan, Masya Allah. Surah Al-Baqarah untuk mendatangkan keberkahan dan untuk menghancurkan sihir. Maka Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan keberkahan yang besar, baca Al-Baqarah. Sering baca Al-Baqarah. Ya, kalau bisa dikhatamkan, maka nanti akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, ya. Banyak santri yang cerita setelah mulai menghafalkan Al-Baqarah, Allah memberikan keberkahan di keluarganya, Masya Allah. Orang tuanya, usahanya diberkahi, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, Masya Allah. Karena kalau menghafal Al-Baqarah berarti kan tiap hari membaca terus, diulang-ulang sampai ketika setoran, ya Al-Baqarah maka lancar, Masya Allah. Maka ayat-ayat tentang siksa api neraka ini nilainya berbeda dengan kita baca Al-Fatihah. Ini pengaruhnya beda terhadap jin. Jin yang kafir kita bacakan ayat-ayat tentang ancaman bagi orang-orang yang kafir. Jin-jin munafik kita bacakan ayat tentang munafikin, bereaksi keras. Jin-jin Yahudi, Nasrani kita bacakan ayat tentang kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka pengaruhnya sangat dahsyat begitu. Nah, ini berkaitan dengan penelitian secara ilmiah oleh Dr. Alan Covey, ya. Nah, dia meneliti ternyata otak manusia itu bukan kayak komputer satu gede itu, ya, enggak. Tetapi ternyata setiap sel itu kayak komputer sendiri, Masya Allah, yang berkoordinasi satu dengan yang lainnya, Masya Allah. Dan sel-sel manusia itu terpengaruh oleh getaran suara, Masya Allah. Ini. Nah, tubuh kita itu 1 kilogram tubuh kita itu ada 1 triliun sel, Masya Allah. 1 triliun sel. Ini kalau saya beratnya 90 kilo berarti ada 90 triliun sel. Nah, semua sel ini terpengaruh oleh getaran suara, sebagaimana terpengaruh oleh getaran elektromagnetik, ya. Ya. Semakin banyak suara yang kita ucapkan kebenaran, maka memberikan pengaruh kebenaran. Kebaikan memberi pengaruh kebaikan. Tapi kalau suaranya itu keburukan, suaranya kesedihan, maka sama saja menanam kesedihan dalam dirinya sendiri. Orang sudah sedih misalnya, kemudian hari-harinya nyanyi-nyanyi lagu-lagu cengeng, lagu-lagu putus cinta, putus harapan. Putuslah harapanku, wah entek itu. Ah, itu. Hancur hatiku sejak kau tinggalkan, empret gitu ya. Ah, itu. Lah hancur tenan itu hatinya itu, ya. Ini. Maka kita isi hati kita dengan ayat-ayat Allah. Ada masalah, baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Kok rada ragu-ragu, ini kesulitannya kok berat. Baca Alam Nashrah, karena ada nilai ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguh di samping kesulitan ada kemudahan, sungguh di samping kesulitan ada kemudahan yang lain lagi. 1 kesulitan 2 kemudahan. Nah, ini membangun jiwa yang selalu optimis, ya, Masya Allah.
Nah, kemudian para ahli juga menegaskan inilah kemukjizatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sel ini yang perlu kita rawat dengan zikrullah dan dengan membaca Al-Qur'anul Karim untuk membersihkan jiwa kita. Masya Allah. Seorang peneliti dari Perancis ya, dan dia seorang musisi namanya Maumont Fabin ya, menyimpulkan sesungguhnya suara manusia membawa irama rohani yang khas dan ia jadikan suara itu sebagai sarana kuat untuk kesembuhannya. Orang barat yang tidak mengenal Al-Quran, tapi menjadikan suara rohani seorang itu untuk terapi. Misalnya orang sakit kanker, maka dia memotivasi dirinya, saya yakin terbebas dari kanker, saya yakin terbebas dari kanker. Terus tiap hari diucapkan, maka akhirnya diteliti itu ya, sel-sel kankernya itu melemah, kemudian mati. Masya Allah. Apalagi yang kita ucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin ini ya. Nabi ketika dikepung oleh orang-orang musyrikin Quraisy dengan bersenjatakan pedang 40 pemuda Quraisy, maka Nabi membacakan ayat-ayat di awal surah Yasin dan sampai pada ayat وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan di depan mereka ada benteng, di belakang mereka ada tembok ya. Masya Allah, kami tutup mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Maka Nabi membuka pintu, langsung menggertak Abu Jahal, dan Abu Jahal pun ketakutan gitu ya. Dan semua pemuda Quraisy yang bersenjata itu ternyata kemudian mereka tidak bisa melihat dan matanya tertutup dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tidak ada yang membangunkan sampai siang hari. Mereka baru bangun, nah, pintu Nabi udah terbuka. Ini Nabi udah nggak ada di situ. Inilah keyakinan dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kapan jin masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, ini ada 4 kondisi. Saat marah tanpa dikendalikan. Maka marah segera ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marah segera berwudu. Kalau berdiri duduk, kalau duduk berbaring. Kalau berbaring masih marah, tidur. Nah, dijamin nggak marah lagi, udah tidur ya. Merem ya udah. Biasanya kalau orang marah yang tadinya duduk malah jadi berdiri, nah, setannya tambah senang itu. Saat takut berlebihan, tidak berlindung kepada Allah, maka ada rasa khawatir, takut membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mimpi buruk kok takut-takut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung meludah ke kiri 3 kali, cuk. Nah, itu ya. Nah, itu. Kalau mau tidur lagi wudu dulu baru tidur ya. Baca Ayatul Kursi. Mimpi buruk nggak usah diceritakan. Oh, ya. Setannya seneng gitu ya. Oh, itu promosi setan kayak itu. Malah diceritakan, sama aja ikut mempromosikan program setan. Saat bersedih, berkepanjangan, setannya juga akan menguasai itu. Maka ada seorang gadis katanya putus cinta itu. Ya, broken heart ya. Kemudian selama 2 tahun itu mengurung diri di kamar, gak mau keluar. Bersama keluarganya udah dibawa ke tempat saya dan saya ruqyah. Tenang-tenang saja, tapi lebih nyaman. Nah, gimana Mbak? Sekarang lebih tenang ya? Ya betul Pak Ustaz, sudah lebih tenang. Kenapa Mbak ini kok mengurung diri di kamar? Ada apa? Ya saya dikhianati oleh pacar saya Pak Ustaz. Oh jadi Mbak sedih ya? Ya sudah berapa lama pacarannya? Udah 4 tahun. Tiba-tiba pacarnya itu nikah sama orang lain. Nah itu namanya kena kopi itu ya. Kopi pahit ya. Kopi deh dia. Kau tinggalkan aku gitu. Nah, terus saya tanya, Mbak, benar Mbak dikhianati oleh pacar Mbak? Iya. Baik, saya mau tanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seorang pengkhianat dari kehidupan Mbak seharusnya bersedih atau bersyukur? Oh iya bersyukur ya Pak Ustaz, udah dijauhkan oleh Allah dari seorang pengkhianat.
sebelum jadi suami. Wah iya ya, kenapa selama ini kok malah bersedih? Seharusnya bersyukur. Nah ini langsung berubah wajahnya. Udah, kamu syukuri saja, sudah dijauhkan oleh Allah dari seorang pengkhianat sebelum jadi suami. Masya Allah. Akhirnya berubah. Keluarganya kaget. Wah, Dek, alhamdulillah kamu udah ini ya. Udah Mas, selesai urusannya. Udah, sekarang Anda tinggal move on. Selamat tinggal masa lalu. Nah, itu udah goodbye masa lalu itu ya. Saat seseorang lalai ataupun berpaling dari zikrullah. Nah, setan membisikkan kelalaian-kelalaian, menunda-nunda sholat, menunda-nunda kewajiban, termasuk menunda-nunda utang itu. Iya. Ya, mau ngelunasi ada besok aja lah. Nah, masih bisa untuk jajan dulu. Nah, itu bagian dari cara setan. Nanti akhirnya ditagih, dibentak-bentak gitu. Ya, ini. Nah, macam-macam gangguannya, ada yang total sampai kesurupan, ada yang gangguannya parsial sebagian, ya, tertentu. Ada gangguan terus-menerus, ya. Ada gangguan sifatnya temporer. Orang soleh kok dibisiki untuk meninggalkan kewajiban, ini. Itu. Ya ada juga orang soleh dengar azan, waduh kok ngantuk banget ya, ngeledak sih. Lah akhirnya komat baru bangun. Nah, akhirnya kemudian baru wudu, kemudian ke masjid udah terlambat jamaahnya. Nah, ini bagian dari gangguan setan, tapi pada saat-saat tertentu ya. Ya. Gejala-gejala gangguan jin. Nah, ini badan lemah tanpa sebab, sakit kepala, ya, tanpa sebab, badan gerak sendiri, ya, senyum sendiri, ya, merasa ngantuk kalau ngaji, ya, baca Quran atau sholat, ya, atau pengajian, ya, bersemangat untuk melakukan hal-hal maksiat atau enggak berguna. Ini muncul kedutan di bagian anggota tubuh tertentu. Tapi kalau orang Jawa kan terus ditafsirkan pakai ilmu kedut. Ya. Kedutan di sini, wah, arep nampa duit kok iki. Angko nek oleh aku dibagai. Nah, ini namanya itu ilmu kedut itu. Enggak usah dipercaya seperti itu ya. Nah, ini. Muncul emosi, ya. Berlebihan. Sebabnya sepele, wah tiba-tiba marah. Kebencian kepada orang yang soleh. Berat untuk melakukan kebaikan. Banyak melamun, lalai dari zikrullah. Ada yang banyak makan